Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk memasuki ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mari kita bersama memuliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat 5 bait 1 dan 2. Dipersilakan duduk. Mari kita satukan hati di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah di surga, kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami sadar sebenarnya kami tidak layak di hadapan-Mu oleh karena dosa dan kesalahan kami. Namun oleh karena kuasa darah Kristus, ketika setiap orang mau datang kepada Engkau, kami mendapatkan penebusan. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 27, bait 1 dan 2. Meski tak
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 3. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat nurut firman-Nya berkasih-kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita menerima sapaan Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Allah Surgawi, terima kasih kesempatan ini Tuhan kembali hendak menyapa kami melalui kesaksian kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahami, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri berkarya atas setiap diri kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian kebenaran firman Tuhan hari ini hendak kita baca dari Kolose pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Kolose 1 ayat 11 sampai dengan 20. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya,
baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Demikian bacaan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sudah semestinya kita harus memiliki sikap tekun, sabar, bersyukur, dan bersukacita. Tetapi mudahkah kita untuk menjadi orang yang tekun, orang yang sabar, orang yang selalu bersyukur dan bersukacita? Kalau kita mau jujur, tidak mudah. Terlebih dalam kondisi yang tidak menyenangkan atas hidup dan kehidupan kita. Entah itu karena situasi, kondisi, perekonomian di dunia, kehidupan yang tidak menentu apa yang akan terjadi di tahun 2023 mendatang. Bahkan selalu kita mendengar sebuah ungkapan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Artinya dalam kondisi yang sangat sulit, kadangkala yang muncul terlebih dahulu bukan ketekunan, kesabaran, syukur dan sukacita, tetapi justru kekhawatiran, ketakutan. Nah, itulah yang seringkali muncul dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini diambil dari Kolose. Ini adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang yang bernama Paulus. Apakah ketika dia menulis surat ini dalam kondisi yang baik-baik saja? Sama sekali tidak. Dia harus berada dalam sebuah penjara di mana dia tidak memiliki kebebasan untuk menyaksikan cinta kasih Allah. Dia tidak punya kebebasan untuk bersaksi tentang apa yang dialami di dalam kehidupannya. Tetapi satu hal yang boleh kita lihat bersama. Ketika dia dalam penjara, dia tidak putus asa. Dia tidak mau berdiam diri, tetapi dia punya sebuah tekad. Dia berjuang dengan keras. Dia memiliki sikap yang sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk menyampaikan karya penyelamatan Allah. Nah, sehingga ketika dia dalam penjara, walaupun dalam sebuah kungkungan, dalam penderitaan, dalam ketidaknyamanan, dia menulis sebuah surat yang ditujukan kepada jemaat di Kolose. Dia menulisnya dengan kuasa kemuliaan. Kuasa kemuliaan dari Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga dia menghadapinya dengan tekun, sabar, mengucap syukur dan sukacita. Gak mungkin orang yang tidak bersyukur dan bersukacita, dia tetap mau berjuang untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang yang dikasihinya di luar sana. Gak mungkin. Tetapi oleh karena hati yang meluap, dia dengan kegigihannya, dia sungguh-sungguh bekerja keras untuk menulis sebuah surat. Ada apa jemaat di Kolose sehingga Paulus perlu untuk menulis surat ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu orang Kolose harus menghadapi sebuah ajaran filsafat
yang mengajarkan tentang kepercayaan kepada roh-roh yang menguasai alam ini. Jadi ada sebuah ajaran yang menguasai alam ini adalah roh-roh yang diajarkan oleh filsafat itu. Dan orang-orang Kolose yang sudah percaya kepada Yesus harus menyembah roh itu. Karena roh itu adalah pengantara antara manusia dengan Allah. Nah, dalam kondisi yang demikian, Paulus menulis surat mengingatkan kepada jemaat di Kolose, menasehati juga. Kalau dia bisa tekun, dia bisa sabar, dia bisa mengucap syukur dan sukacita oleh karena kekuatan dan kuasa kemuliaannya, orang Kolose pun harus menghadapi hal itu sebagaimana yang sudah coba dilakukan oleh Paulus. Mengapa? Ya karena orang-orang Kolose itu sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Mereka adalah anak-anak yang dikasihi Allah. Itu sebabnya Paulus kembali memberikan pengajaran kepada mereka bahwa karya Allah dalam kehidupan manusia tidak dapat dibandingkan dengan apa saja. Allah dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah sebabnya jemaat Kolose harus mensyukuri akan karya-karya Allah yang mana sudah melepaskan mereka dari kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan anaknya. Walaupun mereka harus menghadapi kondisi berat dan dalam tekanan-tekanan yang luar biasa, kalau pengajaran itu terus disampaikan, akhirnya kan orang menjadi tertekan. Dalam tekanan-tekanan mereka harus kembali melihat bahwa Allah tidak bisa dibandingkan dengan roh-roh yang diajarkan oleh filsafat-filsafat pada waktu itu. Paulus menegaskan bahwa Allah berkarya melepaskan manusia dari belenggu jahat dan dosa. Dan karya ini dilakukan bukan melalui roh-roh yang diajarkan oleh filsafat-filsafat itu, melainkan oleh Yesus Kristus. Yesus yang adalah Allah, yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala sesuatunya, segala yang diciptakannya, maka tidak bisa dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke. Karena Yesus gambar Allah yang sulung, yang tidak kelihatan itu sudah melakukan karyanya. Itu yang hendak ditekankan oleh Paulus kepada orang Kolose supaya mereka tidak tertekan. Tidak tertekan karena terus didesak, diajari terus. Tetapi mereka tetap meyakini, mereka dengan teguh, mereka dengan sikap yang berani untuk memiliki sebuah kepercayaan bahwa Yesus yang sudah melepaskan manusia dari belenggu jahat dan dosa adalah Allah di atas semua yang ada. Keberadaan manusia pun diperdamaikan dengan Allah oleh karena Yesus. Jadi bukan oleh roh-roh itu yang mendamaikan antara Allah dan manusia, tetapi oleh Yesus Kristus. Dia yang mendamaikan. Itulah sebabnya jangan sampai kemudian orang Kolose, jemaat Kolose kemudian terbawa arus filsafat kosong yang terus disampaikan oleh banyak orang pada waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus hendak mengingatkan hal itu bisa dihadapi ketika mereka atau jemaat Kolose memiliki sebuah ketekunan. Ketekunan itu apa? Sebuah sikap yang dilakukan dengan sungguh-sungguh
Untuk apa? Untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagaimana Paulus, dia tekun. Dia melakukan sikap dengan sungguh-sungguh untuk bersaksi tentang karya Tuhan. Akhirnya dia bisa lakukan itu. Dan dia harus menghadapi segala sesuatu dengan sabar. Orang sabar itu dikasihi Tuhan. Kita seringkali mendengar seperti itu. Sabar, gak mudah memang. Karena emosional kita yang seringkali muncul lebih dulu daripada kesabaran kita. Bersyukur dan bersukacita. Bersyukur dan bersukacita bukan didasarkan pada keadaan yang ada di sekitar kita. Kalau kita fine-fine aja, baik-baik saja, maka kita bersyukur. Tidak. Dalam kondisi yang menderita dan berat pun harus bersyukur. Karena apa? Ya karena kita memiliki Allah yang terus berkarya untuk menolong kita. Itu yang kita syukuri. Jadi dalam kondisi pahit sekalipun, kita harus tetap bersyukur. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose juga mengingatkan kepada kita supaya kita memiliki ketekunan, melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang harus kita lakukan. Jangan dengan yo sak gelemku, nek iso, nek ora yo wis. Kalau itu kita tidak melakukannya dengan tekun. Tekun itu melakukan sebuah sikap yang melakukan dengan sungguh-sungguh, bahkan bekerja keras. Sabar. Kita pun juga diajar untuk memiliki kesabaran. Menghadapi situasi yang tidak menentu. Ya, kadangkala memang pikiran kita dulu yang muncul sehingga kita khawatir, sehingga kita menjadi tidak sabar. Nah, dalam kondisi demikian, ya mari kita lihat, kita mengingat bahwa kita memiliki Allah yang segala-galanya tadi. Dan dalam kondisi apapun juga, ingatlah Allah selalu berkarya atas hidup kita, menolong kita, itu yang harus kita syukuri. Kalau kita tidak pernah bersyukur, bagaimana kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup yang kita jalani. Kalau kita adanya cuma ngeluh dan ngeluh, gerundel dan gerundel, bagaimana kita bisa melihat karya Allah yang dilakukan untuk kita. Mari kita belajar memiliki ketekunan, kesabaran, syukur dan sukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu dosa untuk menjadi anak-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau turut pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, mari kita bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati dalam doa. Ya Tuhan Allah surgawi, kami berterima kasih untuk sapaan Tuhan yang mengingatkan kepada kami supaya kami memiliki ketekunan, kesabaran, sukacita dan syukur kepada Tuhan karena karya Tuhan terus nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur atas sapaan Tuhan sehingga kami boleh senantiasa untuk memperbaharui hidup kami, terlebih ketika minggu yang akan datang kami sudah mulai memasuki masa Advent, dan biarlah melalui masa Advent tersebut kami juga terus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, pada saat ini kami hendak membawa pergumulan hidup kami di tengah kehidupan bangsa dan negara dengan segala persoalan yang ada di dalamnya, baik itu situasi politik, ekonomi, sosial yang tidak menentu, yang kadangkala membuat kami ragu, bimbang, khawatir. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas pemimpin bangsa dan negara kami dan seluruh rakyat Indonesia ini, supaya menghadapi situasi yang tidak menentu ini senantiasa bersandar kepada kebaikan Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong agar gereja-gereja Tuhan tetap dapat melaksanakan tugas panggilan dalam kehidupan yang harus dijalaninya. Saat ini kami berdoa untuk keberadaan Jemaat Philadelphia. Tuhan memberkati kami dalam persiapan kami untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam acara HUT yang ke-10. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa nyata atas hidup kami dan jemaat-Mu seberapapun yang ada, biarlah senantiasa Tuhan kuatkan di dalam iman sehingga apapun yang harus kami hadapi, kami senantiasa menghadapinya bersama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihan kesehatan, Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Nugroho Yulianto, Ibu Muji Parjiah, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang tentu saja juga membutuhkan kesehatan pemulihan atas apa yang dialaminya. Kasih dan kemurahan Tuhan terus nyata atas saudara-saudara kami sehingga mereka mengalami pemulihan dari Tuhan dan boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesulitan ekonomi yang harus kami hadapi bersama-sama, kiranya Tuhan menolong kami di tengah pekerjaan kami dengan apa yang harus kami kerjakan, karena kami yakin tingkap-tingkap langit selalu Tuhan buka untuk memberikan berkat kepada setiap kami, sehingga sesulit apapun kami senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan iman mereka, dalam pertumbuhan psikologis mereka. Tuhan menolong dan memberkati mereka dalam pendidikan mereka. Tuhan pun juga terus mendampingi melalui keluarga yang harus mendampingi sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang senantiasa memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Orang tua yang harus mencukupi kebutuhan, Tuhan memberkatinya. Kami juga menyerahkan akan segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan.
dalam pekerjaan kami, dalam pergumulan kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dalam kemurahan dan kasih Tuhan, senantiasa kami memiliki harapan. Inilah doa seruan kami kepadamu, kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Berkat dan kasih Tuhan selalu dilimpahkan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dengan didasarkan pada 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita menyanyikan PKJ 146 bait pertama dan kedua. Bawalah persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh puasa cacat pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita aturkan persembahan ini dalam doa.
Bapa yang di surga, kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dari pagi hingga saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami untuk mengadakan ibadah pada saat ini. Dalam kesempatan ini pula Tuhan, kami mengaturkan persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang. Karena Tuhan berkati, Tuhan sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan jemaat Tuhan di sini. Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini ada kekurangan kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan persembahan ini. Amin. Mari kita selalu terus belajar untuk bertekun di dalam Tuhan, dan dengan berbagai macam hal yang harus kita hadapi, kita bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 436 bait 1. Berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus tercurah atas saudara semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih